Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah materi bernama e-sport dan evolusi olahraga modern. Materi pertama akan membahas tentang sejarah e-sport yang dibawakan oleh saya, Sandy Arja Saputra. Sejarah e-sport adalah kompetisi permainan video yang dimainkan secara individu atau tim. Sejarahnya dimulai pada tahun 1962 ketika mahasiswa di Massachusetts Institute of Technology membuat game Space War dan mulai dipertandingkan antar pemain. Turnamen video game pertama diadakan pada tahun 1972 di Stanford University dengan nama Intergalactic Space War Olympic pada tahun 1980. Atari mengadakan Space Invaders Championship yang diikuti ribuan peserta. Sejak tahun 1990-an, dengan berkembangnya internet dan game, seperti Quake, esports semakin populer dan berkembang menjadi industri kompetisi game profesional di seluruh dunia. Yang dimana yang sekarang ini yang lagi rame di Indonesia ada Mobile Legends dan PUBG serta Free Fire. Dengan beberapa kompetisi seperti M-Series, MLBB, dan yang lain-lain lah. E-sport sebagai evolusi atau penyimpangan. Berdasarkan 7 karakteristik Goodman, e-sport dapat dipahami sebagai evolusi olahraga modern, bukan penyimpangan. E-sport sepenuhnya memenuhi sekularisme dan birokrasi, melampaui olahraga tradisional dan dalam spesialisasi dan melampaui olahraga tradisional. Seperti di hal kuantifikasi serta memenuhi kesetaraan, rasionalisme, dan rekor dengan beberapa anomali akibat sifat digitalnya. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Karar. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah sekularisme. Ekspor bersifat sepenuhnya sekuler karena tidak memiliki unsur ritual atau konteks spiritual. Turnamen diadakan hanya untuk kompetisi, hiburan, dan prestasi. Sejak awal kemunculannya, ekspor memang lahir sebagai aktivitas modern yang tidak memiliki tradisi ritual. Dan yang selanjutnya yaitu adalah kesetaraan. Kesetaraan dalam ekspor bersifat kompleks. Di satu sisi, ekspor memberi peluang setara karena tidak bergantung pada kondisi fisik dan memungkinkan pemain dari berbagai wilayah untuk bersaing. Namun di sisi lain, masih terdapat ketidaksetaraan baru, seperti kesenjangan gender, perbedaan akses perangkat dan internet, serta toksisitas komunitas. Dan yang selanjutnya yaitu adalah spesialisasi. Ekspor memiliki tingkat spesialisasi yang sangat tinggi. Pemain profesional tidak hanya fokus pada satu game, tetapi juga pada satu peran tertentu, seperti roamer, bot lane, XP laner, mid lane, atau jungle di Mobile Legends. Selain itu, industri ekspor juga didukung oleh peran profesional khusus seperti coach, analisis, mental coach, nutrisionis, dan scrim manager. Dan yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Fatih. Baik, yang selanjutnya ada rasionalisasi. E-sport, e-sport memiliki rasionalisasi formal melalui aturan yang tertulis, sistem penalti yang jelas, dan keputusan yang konsisten. Namun, terdapat anomali karena aturan game dapat diubah secara sepihak oleh publisher melalui patch atau update, sehingga kekuatan perubahan aturan tidak bersifat demokratis. Yang selanjutnya ada birokrasi. E-sport memiliki sistem birokrasi yang jelas dengan struktur organisasi dari tingkat global, regional,
hingga klub profesional. Contohnya adalah Global Esport Federation, federasi nasional, serta liga resmi seperti MPL dan M-Series. Bahkan pembentukan Olympic Esport Game oleh IOC menunjukkan bahwa e-sport telah diakui sebagai institusi olahraga global yang terorganisir. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi kuantifikasi. E-sport sangat menonjol dalam karakteristik kuantifikasi karena hampir seluruh performa pemain dapat diukur secara numerik, seperti kill dot ratio, damage per second, team fight participation, dan damage received. Data tersebut memungkinkan analis performa yang sangat detail, bahkan menggunakan data analis dan AI dalam tim e-sport profesional. Rekor. E-sport memiliki dorongan kuat untuk mencatat dan memecahkan rekor seperti jumlah penonton atau statistik performa pemain. Namun berbeda dengan olahraga tradisional, rekor rekor e-sport sulit dibandingkan antar era karena perubahan game melalui pitch membuat kondisi permainan terus berubah. Baik, jadi kesimpulan dari tadi yaitu adalah ekspor diukur dengan instrumen analisis. Alan Goodman adalah universitasi paling konsisten dari olahraga modern yang pernah ada. Ia lahir sepenuhnya dalam konteks modernitas, tanpa sejarah ritual yang harus dihapus, tanpa tradisi lisan yang harus dikodifikasi, tanpa batas geografis yang harus diruntuhkan. Ia adalah olahraga yang untuk pertama kalinya secara teknis tidak memerlukan tubuh yang ideal untuk mencapai prestasi tertinggi. Namun potensi revolusioner ini hanya akan menjadi realita jika komunitas ekspor, publisher game, dan federasi olahraga secara sadar memilih untuk tidak mereproduksi hierarki dan ketidaksetaraan yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan dalam olahraga tradisional selama lebih dari 1 abad. Ekspor bukan penyimpangan dari asas olahraga. Ia adalah cermin dan tantangan bagi asas-asas tersebut untuk akhirnya benar-benar diwujudkan. Jadi pendapat saya tentang e-sport adalah ekspor sepenuhnya belum termasuk kategori olahraga. Lebih tepatnya yaitu adalah main sport seperti catur yang menggunakan olahraga pikiran. Ekspor adalah bentuk kompetisi terstruktur yang memerlukan kemampuan kognitif, motorik halus, dan mental yang luar biasa. Namun dengan komponen fisik yang secara kualitatif berbeda dari olahraga konvensional. Oke, kembali ke pendapat masing-masing anggota. Jadi sport evolusi atau sebuah penyimpangan. Bentuk menurut kelompok kami, sport merupakan sebuah evolusi. Sport atau olahraga merupakan suatu aktivitas fisik, permainan yang bersifat kompetitif dan menghibur. Banyak orang berpikir bahwa olahraga sport yang dikenal itu adalah olahraga yang bergerak, yang menghasilkan keringat, dan memberikan energi yang banyak. Jadi, pada dasarnya olahraga ini akan berbeda dengan olahraga yang kita kenal, yaitu seperti latihan fisik, lari, gym, dan bersepeda, jika tujuannya untuk meningkatkan kebugaran. Karena pada dasarnya, sport merupakan suatu yang kompetitif dan menghibur. Kita beralih pada catur. Kenapa catur bisa disebut sport olahraga, sedangkan catur adalah sebuah permainan yang tidak mengandalkan gerak banyak, dan orang berpikir catur tidak akan banyak mengeluarkan energi, yang padahal catur akan menguras pikiran dan mental, justru membuat tubuh kelelahan secara mental, karena otak mengkonsumsi energi yang sangat besar. Sama hal dengan e-sport,
game MOBA atau yang lain, maka ini bisa disebut sebagai olahraga atau sport. Kita beralih pada zaman dahulu sebelum ada yang namanya teknologi dan industri yang canggih. Zaman dahulu kompetisi hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik. Namun seiring berkembangnya zaman, bukan lagi hanya sekedar menggunakan fisik. Seperti halnya pada zaman industri, ada yang namanya perkembangan olahraga balap motor seperti MotoGP dan balap mobil F1. Jadi secara garis besar, e-sport tidak menghapus definisi olahraga secara fisik, namun memperluas definisi olahraga sekarang jadinya berevolusi. Karena hakikatnya, olahraga dan sport itu merupakan sesuatu yang kompetitif serta menghibur. Itu pendapat saya. Silahkan, Kak Arar. Baik, pendapat saya yaitu adalah e-sport sepenuhnya belum dikategorikan olahraga, namun lebih tepatnya yaitu adalah main sport seperti catur. E-sport adalah bentuk kompetisi terstruktur yang memerlukan kemampuan kognitif, motorik halus, dan mental yang luar biasa. Namun dengan komponen fisik yang secara kualitatif berbeda dari olahraga konvensional. Jadi, e-sport adalah olahraga yang memerlukan pikiran, bukan olahraga yang memerlukan fisik. Jadi menurut saya sendiri e-sport itu masuk dalam kategori olahraga, karena seperti apa yang telah kita baca dalam materi barusan, yaitu e-sport memenuhi 7 karakteristik dari alat bukti. Kemudian, e-sport dapat dianggap sebagai olahraga karena memenuhi unsur inti olahraga, seperti adanya kompetisi, keterampilan, latihan, aturan yang jelas, dan profesionalisme. Jadi, menurut saya e-sport sangat layak jika dikatakan masuk dalam olahraga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, pendapat saya tentang e-sport ini adalah e-sport merupakan evolusi dari sebuah olahraga modern. Meskipun e-sport berbeda dengan secara fisik dari olahraga tradisional, tetapi e-sport telah memenuhi kriteria kompetisi modern yang diakui oleh lembaga nasional maupun lembaga internasional. Ya, itu aja yang mungkin pendapat yang bisa saya sampaikan. Baik, selebihnya ini yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.